kelompok mana saja silahkan ditunjuk siapa-siapanya. Kemudian ditunjuk mau volunteer sendiri, that's alright, it's up to you. Kemudian setelahnya itu, minggu depan itu topiknya tentang motivasi. Jadi nanti kelompok yang tertunjuk minggu depan itu meneliti 2 orang dengan mewawancarai dia bagaimana motivasi dia dalam bekerja. Apa yang menyebabkan dia mempunyai motivasi dalam bekerja? Apakah motivasi dia bekerja itu dilatar belakangi karena pimpinannya yang baik, karena dia rasa puas terhadap pimpinannya, rasa puas terhadap temannya, rasa puas terhadap lingkungannya, terhadap aturannya, terhadap gajinya, atau apa motivasi dia untuk bekerja itu. Atau lebih motivasi eksternal karena keperluan keluarga, rumah tangga, orang tuanya lagi sakit, atau adik-adiknya perlu disekolahkan. Jadi motivasi itu daya dorong, menyebabkan daya dorong mereka untuk bekerja, seperti itu. Nanti identifikasi di sana. Kemudian kalian nanti bisa lihat dari orang tersebut, dari 2 orang tersebut, motivasi paling besar yang menyebabkan dia mau bekerja itu apa. Dan motivasi paling besar dia mau bekerja dengan baik itu apa? Bekerja dengan baik ya. Bekerja dengan baik itu kategorinya apa? Loyal, komit terhadap pekerjaan, terlibat dalam pekerjaannya, terlibat secara otak, kognitif, terlibat secara afektif, perasaan, terlibat secara perilaku, perbuatan. Itu keterlibatan itu 3, kognitif, afektif, dan behavior gitu. Itu ditanya. Nanti kalian akan menemukan, oh begitu ya kerja itu ya. Nanti kalian akan menemukan mutiara-mutiara yang indah. Dan nanti kalian hubungkan dengan motivasi, apa sih motivasi gitu. Mungkin dimensi motivasi itu apa. Ada 3 artikel yang saya sharekan, kalian kutip, baca. Sulit Pak bahasa Inggris, nggak apa-apa. Saya juga awalnya sulit baca bahasa Inggris, tapi karena terbiasa jadi saya menjadi man sekarang. Jadi kalian baca itu, sekarang mah gampang, zaman Bapak belajar bahasa Inggris itu harus buka kamus satu persatu, kata-kata dicari di kamus. Bayangin coba kan, kamus John Eccles dulu terkenal tuh, kalau satu kata tuh, sekarang mah kalian tinggal ngomong aja pakai Google itu. Ngomong misalkan bahasanya asal jangan salah saja, misalkan association, keluar jawaban pakai bahasa Indonesia itu association. Sekarang tinggal ketik aja di Google Translate atau copy paste Google Translate, jeret semuanya terjemahannya keluar. Mudah kalian sekarang, dimudahkan oleh teknologi. Jadi jangan katakan, oh bahasa Inggris Pak, nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Cina, karena ada Mbah Google kok. Oke ya. Jadi saya terus artikel-artikel berbahasa Inggris. Untuk yang presentasi wajib mengutip minimal 3 artikel yang saya sharekan itu. Jadi nanti kalian kutip 1 kalimat yang itu bisa menjadikan kalian kalian gunakan untuk presentasi. Oke. Minggu depan belum harus bikin makalah. Remember it. Tidak perlu bikin makalah untuk minggu depan. Jadi yang mempresentasikan itu cukup bikin PowerPoint saja. Makalahnya later on, nanti ketika mau UAS. Mau dibikin sekarang gimana Pak? It's okay, boleh kalau mau. Nggak apa-apa. Bisa jadi nanti kamu bisa komunikasi dengan saya, makalahnya udah benar apa enggak. Paham ya? Jadi tidak ada yang berat, kerjasama tim, jadilah super tim yang bagus, bisa presentasi yang bagus. Starting next week, mulai minggu depan. Oke? Oke? Understand me? Understand? Excellent. Ya, gini, saya minta share screen-nya di on kan? Saya mau share screen ya. Setelahnya saya selesai, gimana? Ya. Mau nanya, itu kelompok nggak urut aja tak Pak? Apa gimana Pak? Terserah kalian mau milih siapapun sesuka hatimu. Kemudian nanti ditunjuk atau mau diundi. Yang volunteer saya, misalkan kelompoknya Aditya, Fadil, Fauzan, saya yang pertama, saya mau menantang menjadi kelompok pertama. Saya kasih nilai tambahan. Kenapa? You are the pioneer. Kamu orang yang pelopor. Karena mau jadi pertama. Berarti mau ngasih tahu ke teman-teman, ini yang aku presentasikan, kelemahanku ini, kelebihanku ini. Dan semuanya belum mempunyai model kan. Kelompok pertama gitu. Yalah, kalau dalam bahasa
kitabnya Al-Fadlu lil Mubtadi walau ahsan al-muqtadi. Keutamaan itu hanya milik yang pertama, walaupun yang melanjutkan, yang meneruskan itu lebih baik. Tapi kemuliaan itu milik yang pertama. Sok siapa yang berani, acungkan tangan untuk jadi yang pertama. That's alright. Excellent. Oke, sekarang kita akan bicara masalah, kemarin kita sudah bicara, ini ya, saya ulang lagi. Kemarin kita udah bicara sampai, kelihatan nggak materi saya? Ya, kemarin kita sudah bisa belum kelihatan? Masih yang di filenya. Oke, saya off dulu. Biasanya kalau kayak gitu harus di off dulu. Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. kemarin saya sudah bahas ini ya, saya masih ingat. Sikap dan perilaku, ya kan? Kalau kalian nggak ingat, berarti kalian nggak mencatat. Kalau kalian ingat, pasti kalian mencatat. Makanya saya minta ketika kuliah dengan saya, get ready with your note, catatanmu. Ya, kalau mau print out dulu materi saya, kalau punya printer di rumah. Ketika saya ngomong menerangkan, kalian catat di samping print out tersebut. Itu cara belajar efektif dan efisien supaya nempel di sini. Gitu. Saya masih ingat ini, saya menyarankan ini juga sampai sini. Ya. Sekarang kita akan bahas, benar nggak? Ada yang yakin nggak? Oke. Kita lanjut aja ke materi berikutnya. Kita ingat, kerennya kita tuh lagi belajar menjadi seorang organizational psychologist, psikolog perusahaan. Psikolog perusahaan tuh yang dia kaji yang ini. Kelihatan nggak ini saya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kalian ini sedang belajar, makanya belajar psikologi itu jangan malaweng. Makanya saya sangat tidak setuju ketika kalian kuliah saya sampai naik mobil, kerja, nggak boleh. Perlakukan seperti kuliah di kelas, fokus. Oke. Baik, kita akan bicara masalah sikap kerja di organisasi. Saya ulangi kembali bahwa apa itu sikap? Takut nanti kalian lupa. Nah, evaluatif. Pernyataan itu adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek. Oke. Makna lain sikap adalah kecenderungan yang diperlihatkan terhadap sesuatu baik positif maupun negatif. Itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pembelajaran di misalkan, maka Muhammad Revansyah ya? Iya, Pak. Revansyah, betul. Muhammad Revansyah misalkan kerja di sebuah perusahaan. Kemudian atasannya baik, karyawannya baik, karyawan yang lain baik, gajinya enak, tempat kerjanya nyaman. Menimbulkan sebuah evaluasi dari Revansyah. Evaluasinya apa? Aduh, enak kerja di sini. Aku merasa di sini orang kerjanya itu sesuai dengan kerja harus begini atuh. Kemudian muncul komponen efektifnya apa? Rasa emosi. Aku puas kerja di sini. Aku komit untuk bekerja di sini. Aku mau bekerja di sini sampai usiaku pensiun. Kemudian muncul perilaku. Aku mau niat yang sebaik-baiknya. Aku akan mengabdikan diriku di perusahaan ini sampai aku selesai masa jabatanku di sini. Gitu. Itu ya. Itu komponen sikap kognitif, afektif, dan perilaku. Itu sikap pernyataan evaluatif. Atau kecenderungan kita terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif. Hasil dari pembelajaran kita.
Kan kayak si Revan Syah ini kan mempelajari perilaku atasannya, mempelajari perilaku teman-temannya, mempelajari lingkungan sekitarnya, karena memunculkan sebuah sikap. Sikap apa? Puas pekerjaan, komit terhadap pekerjaan, loyal terhadap pekerjaan, itu adalah sikap. Oke ya. Kita lanjutkan ke sini, ke materi kita yang hari ini. Bagaimana sikap kerja di organisasi? Sikap itu lebih tidak nampak, abstrak ya. Sikap itu abstrak. Kalau di dalam ilmu Islam sih kayak ada di dalam hati sikap itu. Ada di dalam pikiran, ada di dalam perasaan. Itu sikap. Gitu ya. Nah, bagaimana sikap kerja yang positif yang mendukung perusahaan untuk sukses? Si Anjar Irtanto, Anjar videonya on tidak Anjar? Kamu nggak ada, mana wajah kamu Anjar? Saya tidak lihat wajah kamu Anjar. Are you here? Oke, di on kan ya videonya ya. Ya. Jangan-jangan kamu tidur kayak matanya juga kayak ngantuk begitu. Ya. Pegang pensil, pegang pulpen, fokus ya. Kita belajar materi yang bagus. Ini yang kalian itu nanti kalau kalian bisa memahami ini, insya Allah bisa diterapkan langsung buat kehidupan kalian saat ini. Oke, kita lanjut ya. Apa sikap kerja yang utama ketika kita kerja di perusahaan? Apa sikap kerja yang utama ketika kita membangun perusahaan dan kita ingin karyawan kita kerja dengan benar? Ya, saya nanya sama Aditya. Aditya, kamu pengen jadi pengusaha apa Aditya? Pengusaha F16 kayak foto backgroundmu? Dit? Iya Pak. Kamu pengen jadi pengusaha apa Dit? Pengusaha otomotif. Otomotif. Apa bikin bengkel? Apa Iya Pak. jual beli mobil? Bengkel. Apa? Bengkel. Good. Bengkel. Jawaban tepat. Oke. Sekarang, apakah kamu ingin ketika kamu mempunyai bengkel, karyawan-karyawanmu kerjanya puas, engage atau involve terlibat dalam pekerjaan mereka, punya komitmen, punya persepsi yang positif terhadap dirimu, dan dia juga engage di dalam pekerjaannya? Pengen nggak? Pertanyaan saya. Pengen. Oke. Karena kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa kamu kepengen agar karyawanmu mempunyai 5 sikap kerja yang positif? Kenapa? Supaya bisnis saya lancar Pak. Tuh, pasti. Oke. Lihat sekarang. Ini adalah 5 sikap kerja yang positif dan bisa membangun perusahaan menjadi perusahaan maju. Apa sikap kerja? Nih, evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lingkungan kerja mereka. Lingkungan kerja itu ada lingkungan sosial. Oke. Seperti hubungan dia dengan sesama teman kerja, security, hubungan dia dengan atasan dia, baik atasan langsung maupun atasan-atasannya lagi sampai pucuk pimpinan. Itu lingkungan sosial. Dengan bawahan kamu, kan bisa jadi suatu saat kalau kamu kerja, kalian ke posisi jabatan dan kalian punya bawahan. Lingkungan sosial diantaranya hubungan dengan bawahan. Kemudian lingkungan sosial termasuk apa lagi? Lingkungan dengan orang-orang di luar perusahaan. Dengan siapa? Dengan supplier, dengan distributor, dengan klien. Ya, yang menentukan sikap kerja. Lingkungan fisik. Contoh, kantornya, ruangan kantornya luas atau tidak, tempat duduknya nyaman atau tidak, AC-nya hidup atau tidak, dingin atau tidak, alat kerjanya mendukung atau lingkungan fisik. Berikutnya ada lingkungan apa lagi? Lingkungan peraturan. Peraturan kerjanya logis atau tidak. Sekarang kan yang dikritik dari undang-undang Cipta Kerja, masa istirahat cuma setengah jam,
istirahat siang, mana cukup. Itu kan aturan. Aturan yang akan bisa menjadikan karyawan tidak nyaman dan tidak mempunyai sikap kerja yang baik. Setengah jam, makan juga 1/4 jam, belum jalan kakinya, belum sholat. Itu diantaranya. Nah, ada lima sikap kerja yang positif. Kepuasan kerja atau job satisfaction. Jadi nanti ada penjelasannya kepuasan kerja apa. Keterlibatan job involvement, organizational commitment, komitmen perusahaan, komitmen organisasional, persepsi organisasional yang persepsi dukungan organisasional. Jadi terlihat ini 5 sekali lagi 5 sikap kerja yang positif. Apa itu kepuasan kerja? Bisa dibaca Putri Hadi, apa itu kepuasan kerja? Silakan. Kepuasan kerja, perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Lanjut, Pak. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Ya. Jadi kepuasan kerja itu ada di dalam perasaan ya. Ya. Berarti afektif. Ya. Puas ketika bekerja artinya dia perasaan dia positif terhadap pekerjaan. Dari evaluasi dia terhadap karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan itu seperti apa? Karakteristik dari tugas yang dia emban. Ada orang misalnya, tipikalnya dia senangnya bagian tulis menulis, catat mencatat, kayak menjadi seorang sekretaris. Tapi kemudian jadi paksa untuk masuk ke lapangan, jadi marketing. Bisa jadi dia tidak puas. Kenapa? Itu bukan karakteristik saya. Saya mah orangnya orang yang senangnya nulis di kantor, nggak di lapangan. Saya bukan orang lapangan. Itu dianggap. Apalagi karakteristik lain, karakteristik dari pimpinan. Jadi kalian misalnya lebih senang kepada tipikal pimpinan yang ramah, yang santun, yang hormat, begitu, yang menghargai. Tapi ternyata kalian mendapatkan pimpinan yang tidak seperti itu. Itu bisa menjadi hasil evaluasi karakteristik pekerjaan dari sisi pimpinan negatif dan kalian menjadi tidak puas. Itu ya. Karakteristik apa lagi? Karakteristik dari sisi upah, bonus, gaji. Bisa jadi itu menimbulkan kepuasan dan ketidakpuasan. Tidak jelas misalkan gajinya. Kadang dikirimkan 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Itu akan menimbulkan ketidakpuasan yang dimunculkan dari perasaan negatif. Gitu. Jadi ini kepuasan kerja positif. Yang negatifnya ketidakpuasan kerja. Berikutnya, silakan Aditya Nu Ridwan. Baca Adit. Keterlibatan pekerjaan. Keterlibatan pekerjaan tingkat sampai mana seorang memihak sebuah pekerjaan, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri. Karyawan yang mempunyai tingkat keterlibatan pekerjaan yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Baik, makasih. Jadi keterlibatan pekerjaan atau job involvement itu adalah tingkat sampai mana seseorang memihak terhadap sebuah pekerjaan. Memihak tuh begini, meninggalkan aspek-aspek lain yang tidak terkait dengan pekerjaan. Berarti dia memihak terhadap pekerjaan. Misalnya dia sedang fokus bekerja, ada orang meng-email, WA, misalnya sesuatu yang tidak penting. Kalian lebih memilih, tunggu dulu ya, aku lagi kerja, nanti lagi ya. Itu adalah pemihakan terhadap pekerjaan. Berpartisipasi aktif di dalam pekerjaan.
dan menganggap kinerja, performance, melakukan sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, itu adalah sebuah hal yang penting sebagai bentuk penghargaan diri. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai keterlibatan di dalam pekerjaan. Gitu. Karyawan yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dia jadikan pekerjaan itu sebagai prioritas, bukan sampingan. Itulah yang namanya job involvement. Lanjut, komitmen organisasional. Saya minta baca Muji, Masari, ini Bapak tuh di luar, ini teh hujan, geningan. Bisa cari tempat lagi. So, Muji dibaca aja. Nggak ada suaranya, Muji. Muji nggak ada suaranya, Muji. Nggak kedengeran. Komitmen organisasional tingkat sampai mana seseorang karyawan menolak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Ya. Baca, komitmen itu dibagi 3. Komitmen afektif, perasaan emosional untuk organisasi kepada keyakinan dalam nilai-nilainya. 2. Komitmen berkelanjutan, nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. 3. Komitmen normatif, kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Ya, kasih. Jadi, komitmen organisasional itu tingkat sampai mana seseorang melihat berpihak kepada organisasi. Serta tujuan-tujuan dan keinginan-keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, orang yang komit terhadap perusahaan tempat dia bekerja ada keberpihakan terhadap perusahaan dia. Ada keberpihakan terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Serta tujuan dan keinginannya itu, tujuan dia bekerja, keinginan dia bekerja adalah untuk mempertahankan keanggotaan dia dalam perusahaan tersebut. Jadi ingin tetap ada di dalam perusahaan tersebut, ingin tetap kerja di perusahaan tersebut. Itu orang yang mempunyai komitmen organisasional namanya. Committed kalau dalam bahasa Inggrisnya secara kata sifatnya orang committed. Ya. Punya janji, punya komitmen. Komitmen itu artinya janji. Ya. Komitmen itu dibagi 3. Komitmen organisasional itu dibagi 3. Ada komitmen afektif, perasaan emosional untuk organisasi pada keyakinan dalam nilai-nilainya. Jadi begini nih. Jadi komitmen organisasional itu dia merasa bahwa perasaannya itu secara emosional, jadi antara nilai-nilai yang dia perjuangkan dalam hidup, orang itu kan bekerja ada mempunyai nilai-nilai juga. Ada nilai yang dia perjuangkan dalam bekerja. Ada orang yang bekerjanya kok di perusahaannya kecil, kok di PNS, kenapa nggak di perusahaan besar? Karena perusahaan besar dia gajinya lebih gede. Karena dia tidak semata hanya karena ada uang, tapi ada nilai-nilai yang setara antara dirinya dengan tempat pekerjaannya. Oh Bapak, mangga punten. Itu nggak ulang ya. Nah, ini ada Bapak yang mau keluar dari parkiran. Punten ya, kehalangan. Ketika nilai-nilai yang dia perjuangkan itu sama atau bisa diakomodir atau diwadahi oleh perusahaan atau tempat dia bekerja, maka dia kemudian akan muncul komitmen afektifnya, komitmen yang sifatnya perasaan. Jadi hatinya itu nyambung, mengkait dengan perusahaan tempat dia bekerja karena nilai-nilai perasaan dia itu mempunyai sinergi, punyai kesamaan dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan.
Contoh misalnya, ada orang yang senangnya jadi ngajar. Padahal kalau dia mau kerja di perusahaan, dia gajinya bisa 50 juta. Ya kan? Bisa gaji 50-60 juta. Kenapa dia mau mengajar dengan gaji jadi dosen 6-7 juta? Jauh banget kan? 10 kali lipatnya. Karena ada nilai-nilai yang dia rasa dengan dia mengajar, dia bisa mengaktualisasikan nilai tersebut. Itulah komitmen afektif. Berikutnya adalah komitmen berkelanjutan. Yakni nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan orang. Ada orang yang rasional. Begini, aku sekarang dapat upah gaji yang besar di perusahaan ini. Ngapain aku pikir untuk keluar dari perusahaan ini? Katakanlah rata-rata anak-anak muda, para calon lulusan, pengen kerja di perusahaan-perusahaan BUMN yang gajinya gede. Pertamina misalnya, PT KAI, atau di PT BUMN yang gajinya gede. Ketika kalian udah masuk di sana, merasa nyaman, gajinya gede, pasti komitmen berkelanjutan. Kalau saya keluar dari Pertamina, mana ada lagi perusahaan yang bisa gaji saya sebesar Pertamina? Bisa, tapi saya harus loncat misalnya ke luar negeri, ke sana, ke Amerika, ke Inggris, atau ke Arab Saudi. Tapi kan ada yang dipotong. Komitmen berkelanjutan itu lebih rasional adanya di sini. Ekonomi. Berikutnya, komitmen normatif, kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau alasan-alasan etis. Contoh begini, aku ini nggak betah sih di sini, atau aku merasa betah di sini. Kenapa? Karena ini perusahaan keluarga. Ya. Ini perusahaan ini sangat menjaga moralitas. Ini perusahaan ini adalah perusahaan, tapi rasanya kok kasihan ini. Ini perusahaan kalau aku tinggalkan bisa-bisa nanti bangkrut, nanti teman-teman yang lain pada gak bisa dapat kerja kalau aku keluar dari sini gitu. Itu namanya komitmen normatif. Lebih kepada aspek pertimbangan perasaan juga, ya. Karena tadi aspek moral, aspek etis. Saya nggak enak keluar dari perusahaan ini, nggak enak sama atasanku. Atasanku kan orang baik, masa aku tinggalin dia, misalkan gitu. Itu namanya komitmen normatif. Lanjut. Berikutnya, sikap kerja berikutnya adalah dukungan organisasional yang dirasakan. Silakan dibaca oleh Aris. Baca Aris Ripaldi. Dukungan organisasional yang dirasakan tingkat sampai mana karyawan yakin organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa individu merasa organisasi mereka bersikap suportif ketika penghargaan dipertimbangkan dengan adil. Karyawan mempunyai suara dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mereka dianggap suportif. Dan pengawas. Bukan pengawas itu atasan langsung. Ya, misalnya Rian kerja di perusahaan bank sebagai teller. Nah, pengawasnya Rian itu, halo Rian, ayo hear me. Rian ini ngobrol sama siapa? Rian Abdul Rahman. Kelihatan Rian lagi ngobrol ya. Rian. Iya Pak. Lagi ngobrol ya. Iya Pak, ini jemuran hujan Pak. Oh gitu, ya udah. Misalnya Rian, udah kalau mau ngambil jemuran, sana ngambil dulu jemuran. Nanti takut basah nggak apa-apa, silakan. Ya Pak. Ya, udah nggak apa-apa sok. Tinggalin dulu itunya, ambil jemuran dulu. Bapak juga kalau mau jemuran hujan ya pengen lari. Silakan kalau misalkan ada yang mau ke belakang, ada jemuran, boleh nggak apa-apa. Ini maksud saya ketika tidak ada keperluan apapun terus kalian meninggalkan forum ini, itu yang saya tidak mau. Ya. Dukungan organisasional yang dirasakan, tingkat mana karyawan yakin organisasi menghargai kontribusi mereka
dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Jadi gini, ketika kalian kerja, ada sikap, yakni dukungan organisasional yang dirasakan, terkait apa? Terkait perasaan kalian, persepsi kalian, sejauh mana perusahaan ini peduli dengan kesejahteraan kalian. Ungkapan yang bisa menunjukkan yang sebagai indikasi atau indikator dari kalian menganggap persepsi, menganggap bahwa perusahaan itu mensupport kalian adalah dengan ungkapan seperti ini. Ketika saya memerlukan bantuan, perusahaan siap untuk membantu saya. Ketika saya butuh aspek keuangan, perusahaan siap membantu saya. Ketika saya ada masalah terkait dengan pekerjaan, atasan saya siap untuk membantu saya. Ketika saya menghadapi kesulitan, hubungan konflik dengan rekan kerja, maka atasan saya, maka perusahaan saya menjembatani dan memfasilitasi. Itu salah satu itu beberapa indikator ketika kalian merasa adanya dukungan perusahaan terhadap pekerjaan kalian. Gitu. Jadi persepsi yang positif terhadap perusahaan, bahwa intinya perusahaan is always ready when you need their help. Perusahaan selalu siap ketika kamu memerlukan bantuan mereka. Berarti ketika kamu merasakan bahwa ketika saya mendapati kesulitan, perusahaan selalu membantu saya, maka persepsi kamu positif terhadap perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa individu merasa organisasi mereka bersikap suportif. Itu artinya mensupport, bukan sportif ya. Kita makan bilang sportivitas itu artinya fairness dalam bahasa Inggris. Oh, kamu main yang sportif dong. Sportif itu fair. Tentunya yang tepat sih fair. Kalau supportif itu artinya mendukung. Bersifat ketika penghargaan dipertimbangkan dengan adil, karyawan punya suara dalam pengambilan keputusan, dan pengawas mereka dianggap suportif. Atasan langsung pengawas itu. Misalnya Ayu kerja di sebagai atasan Ayu itu misalnya kepala tim marketing. Si kepala tim marketingnya misalnya bagus, mendukung ketika ada kesulitan, dibantu. Nah, berarti Ayu bisa jadi mempunyai peran yang positif. Dan itu bisa menjadi sebuah modal. Berikutnya, keterlibatan karyawan. Who else? Sebentar, saya tunjuk aja. Ya, silahkan coba dibaca. Trian, baca Trian Apriliani. Ya, Pak. Keterlibatan karyawan, keterlibatan kepuasan dan antusiasme individual dengan yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang tingkat keterlibatan karyawannya rata-rata tinggi, mempunyai tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, lebih produktif, mempunyai keuntungan yang lebih tinggi, serta tingkat perputaran karyawan dan kecelakaan yang lebih rendah. Terima kasih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah employee engagement. Nih. Employee engagement. Engage itu, kalau dalam bahasa lainnya engage itu artinya pertunangan. Ya. Kalau tunangan sebenarnya engagement. Kalau Trian nanti bertunangan sama si A, itu kalau bahasanya engagement. Jadi engagement itu semacam ada penyatuan, pengintegrasian, kemaduan. Jadi ketika kalian merasa engage dengan pekerjaan kalian, kan itu satu dengan pekerjaan itu. Pekerjaan itu merasa menjadi sebuah entitas, sebuah keadaan, sesuatu yang kalian tuh rasakan bagian dari hidup kalian. Kalau kalian misalnya sukanya itu mengajar, atau kalian misalkan sukanya itu misalnya kerja dalam bidang IT,
Ketika kalian duduk mengerjakan pekerjaan IT, bikin software ekonomi atau software manajemen atau apapun misalnya terkait dengan manajemen, kalian merasa pekerjaan ini adalah bagian dari saya. Jadi kalian bisa duduk berlama-lama dengan itu. Itu namanya engagement. Teorinya, employee engagement, keterlibatan karyawan itu dibagi 3. Ada yang namanya cognitive engagement, sini nih, dalam otak. Ada yang namanya affective engagement, keterlibatan perasaan, dan behavior engagement, keterlibatan perilaku. Jadi begini, ketika kalian bekerja, pikiran kalian ada dalam pekerjaan kalian, maka kalian itu terlibat dalam pekerjaan itu. Cognitive engagement. Ketika misalnya Trian ini senangnya pada bidang tulis menulis, administrasi misalnya, perkantoran, tulis menulis, ya, administrasi. Ketika mengerjakan itu engage, nyaman gitu, otak itu fokus. Itu namanya cognitive engagement. Yang kedua, perasaan tuh enak, happy gitu, happy, nggak bete, antusias ketika mengerjakan pekerjaan itu namanya affective engagement. Ketika melakukan pekerjaan itu secara perilaku, fokus gitu, jadi nggak kesana kemari, ya udah ngerjakan itu aja. Itu namanya behavior engagement. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang tingkat keterlibatan karyawannya rata-rata tinggi memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Misalnya siapa yang lain misalnya? Katakanlah di sini ada Susi Susilawati. Dia senangnya berhubungan dengan klien, senang melayani tamu yang datang, kemudian menawarkan produk, senang kalau customer-nya itu menerima produk tersebut. Nah, ketika bisa engage dalam pekerjaannya, terbukti tingkat kepuasan pelanggan tinggi. Karena coba aja kamu bandingkan, ketika kamu ngobrol dengan orang yang fokus, sama orang yang tidak fokus, lihat. Sederhananya saja, kalau saya mengajar secara fokus, perasaan dan perilaku saya terlibat, mungkin mahasiswa yang mendengarkan kuliah saya merasa lebih nyaman daripada kalau pelongo gitu, pelongo, diem, gerakan tangan tidak sesuai dengan ucapan, gerakan tangan tidak sesuai dengan isi, itu berarti tidak engage. Kalau otak saya, perilaku saya terlibat menjadi engagement tadi, itu akan padu dan akan terasa lebih enak untuk menyerapnya, akan lebih memahamkan kepada orang yang mendengar. Itulah yang namanya engage. Kalian pun ketika suatu saat bekerja perlu adanya engagement ini, gitu, karena bisa mendukung keberhasilan dari perusahaan. Sekarang bagaimana mengukur sikap karyawan? Ya, dikit aja materi ini. Sikap, katakanlah Revansyah atau Gilang Erlangga Putra nanti punya perusahaan, amin. Jadi jalan benghar, Gilang, mau? Amin. Misalkan ikhtiar dan usaha yang serius. Pengen ngukur sejauh mana sikap karyawan tesis seperti apa karyawan-karyawan Gilang itu. Pak Fadil Mukofi Darmawan, apa yang usaha Pak Fadil? Banyak Pak. Pengen jadi pengusaha apa? Saya emang nggak nanya kamu jadi karyawan apa, menjadi pengusaha apa? Pak. Apa? Eksportir. Eksportir apa? Rotan, mebel. Ya apa aja Pak. Ya, kamu tunjukkan seorang eksportir itu harus berkomunikasi, bahasa Inggrismu harus ditunjukkan. Kamu misalkan pengen jadi eksportir, katakanlah produk mebel, karena Cirebon terkenal dengan mebel yang bisa diekspor. Tapi kamu tidak bisa bekerja tanpa punya karyawan yang positif kayak yang dijelaskan tadi.
karyawan yang terlibat, karyawan yang antusias, yang punya persepsi positif terhadap perusahaan. Tapi kamu juga tidak tahu gimana sih caranya aku menilai karyawanku itu. Apakah dia positif atau enggak sih terhadap pekerjaan dia. Nah, upaya untuk mendapatkan respon dari karyawan adalah melalui kuesioner. Bagikan tuh pertanyaan sama karyawan. Dia merasa puas atau tidak kerja di sini. Kemudian bagian pada tim kerja. Misalkan gini, di perusahaan rotan itu ada yang bagian ngecek, khusus bagian ngerangka, ada yang khusus bagian nganyam. Itu namanya tim-tim kerja. Kalian bisa tanyakan kepada tim-tim kerja itu gimana sih karyawan itu sikapnya, dia terlibat enggak sih dengan pekerjaannya, dia suka ngelamun, malaweng, ngelamun atau enggak sih. Hanya juga penyelia itu mandor kalau di dalam apa namanya mandor yang atasan langsung bisa ditanya. Itu di antaranya strategi untuk mengukur sikap. Berikutnya adalah penggunaan survei sikap secara teratur memberi manajemen umpan balik yang berharga bagaimana karyawan menerima kondisi kerja mereka. Kebijakan dan praktek yang dianggap objektif dan adil oleh manajemen mungkin dianggap tidak adil oleh kami. Itu dia. Karena mungkin menurut kalian ngasih gaji dengan UMR menurut kalian. Ternyata bagi karyawan minimum. Gaji UMR Cirebon 2 juta rupiah, sementara dia punya anak 5. Cukup nggak untuk menghidupin anak 5-nya itu? Belum istrinya. Mending kalau satu, istrinya juga 2 misalnya. Nah, itu dia yang harus dilakukan oleh sebagai pimpinan. Nanti kamu bilang jadi pengusaha, gitu. Harus juga melakukan pertanyaan, survei. Ya. Lanjut. Kenapa penting sikap dalam karyawan? Sikap aktif ini sikap terhadap keragaman di tempat kerja. Ya, jadi dengan 3 orang, rumuskan kira-kira mau wawancara sama siapa 2 orang yang akan kalian wawancarai. Topik berikutnya setelah tentang komunikasi. Oke. Jadi paling tidak ada 2 kelompok lah yang sudah ready untuk berbicara topik motivasi minggu depan dan komunikasi minggu berikutnya. Silakan tunjuk 2 kelompok mana yang menurut kalian paling pas untuk menjadi 2 kelompok pertama. Kalau tidak ada yang ready, pakai sistem undian saja. Kamu undi aja 5 kelompok. Nanti insya Allah saya akan cari template untuk nanti melaporkan nama-nama kelompok. Dan nanti dalam proses dia mau bicara manajer. Kemudian